jadi untuk tahun pajak pelaporan 2025 dan seterusnya harus sudah via Cortex. Jadi memang ada perubahan terkait dengan formulir. Cortex ini tidak merubah aturan perpajakannya itu sendiri. Langsunglah AR bisa, wah ini harus ada bunganya nih. Nah, bisa disurati oleh KPP. Nah, kemudian contoh lainnya yang memang cukup mendetail gitu ya, adalah terkait dengan harta tidak bergerak gitu ya. Contoh misalkan harta bergerak terkait dengan kita punya properti. Nah, itu mesti ditulis deskripsi propertinya sama, lokasi alamat harta sama, tapi juga luasan tanah dan bangunannya. Ya, jadi kalau tanah kosong berarti bangunannya 0 meter persegi. Tapi kalau rumah sendiri, saya punya rumah, ya, dia kantor pajak akan meminta kalau sertifikat kan nggak ada ukuran luas bangunan, cuma tanah doang. Jadi kita mesti minta PBB-nya juga. Nah, jadi tanah dan bangunan berapa meter persegi. Jadi, buat apa? Nanti dilihat. Kalau ada pembangunan berarti kan luasannya bertambah. Nah, hati-hati ada PPN kegiatan bangun sendiri kan gitu. Nah, kemudian ada nomor sertifikat, termasuk sumber kepemilikan. Nah, sumber kepemilikan iya. Karena kantor pajak pengen tahu ini Anda dari penghasilannya ataukah dari hibah dari orang tua atau orang lain ataukah dari warisan. Ya. Nah, dan juga ada 2 nilai yang mesti dilaporkan. Nah, ini juga salah satu perubahan yang cukup signifikan. Kan harga perolehan ya dari dulu kita tahu harga SPT. Tapi juga harus dicantumkan harga wajar atau nilai wajar properti saat ini. Artinya posisi per 31 Desember. Jadi kita punya tanah, nah kita harus lihat tuh nilai wajarnya berapa gitu. Jadi sekarang ini di Cortex khusus di beberapa jenis harta, khususnya harta bergerak, harta tidak bergerak, kantor pajak meminta untuk wajib pajak melakukan penilaian sendiri. Bisa via KJPP atau menurut wajib pajak sendiri. Nah, jadi ya either antara kita manual lihat di bahasa berapa, atau mungkin contoh kalau tanah dari NJOP-nya atau nilai lain menurut wajib pajak. Jadi ada 2 nilai yang dilaporkan nih gitu ya. Jadi harus hati-hati. Bayangkan kalau punya propertinya banyak. Nah, nilai wajar saat ini menurut wajib pajak tuh berapa kan gitu. Nah, kemudian ada keterangan gitu. Jadi itu contoh-contoh lah ya. Mungkin kita nggak bahas mendetail satu persatu, tapi akibat ini maka berarti kan apa? Informasi yang harus disiapkan oleh wajib pajak akan menjadi lama dan lebih lengkap. Tapi kantor pajak akan lebih mudah melakukan penelitian atas SPT karena datanya semakin lengkap, semakin transparan ya gitu. Kalau hutang sendiri Pak, itu gimana Pak? Nah, sama juga nih. Jadi sama dengan tadi kayak piutang. Nah, utangnya ini misalnya utang saya nih ya, utang punya pinjaman. Maka kreditur pemberi pinjamannya juga harus didisclose identitasnya, bukan hanya nama, tetapi juga NIK ataupun NPWP. Gitu. Jadi harus dicantumkan di sana. Dan juga negara pemberi pinjamannya, apakah itu bank di Indonesia misalkan, ataupun di luar negeri. Dan juga saldonya berapa. Dan itu jangan total gelondongan jadi satu, harus dirinci juga. Mungkin kalau dulu bisa mungkin ya kita gabung begitu misalkan kan. Nah, ini yang menjadi isu kalau dia akan ada ternyata punya banyak utang gitu. Ya kan? Nah, itu akan harus dilaporkan baris per baris gitu, satu-satu. Pak, kalau misalkan untuk yang penghasilan tadi Pak, apakah perhitungan dari penghasilan untuk PPh-nya itu ada perubahan atau tidak ya Pak? Nah, jadi yang harus kita perhatikan juga nih supaya jangan ada salah pemahaman ya, bahwa sebenarnya Cortex ini tidak merubah aturan perpajakannya itu sendiri. Jadi artinya kalau misalnya penghasilan kan kita tahu ada penghasilan yang dikenakan tarif umum, tarif progresif kalau orang pribadi, sekarang 5% sampai 35%, ada penghasilan dikenakan PPh final, ada penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi sesungguhnya dari sisi penghitungan ya, pajak penghasilannya, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya berapa, itu masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan pengenaan pajak kepada wajib pajak tersebut gitu ya, dengan syarat lapornya benar gitu ya. Nah, jadi penghasilan mana yang dikenakan penghasilan kena tarif umum, contohnya misalnya gaji ya kan, atau penghasilan lainnya yang dipotong pihak lain itu sama. Ya, penghasilan PPh final, contohnya bunga deposito, penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, nah penghasilan dari ORI atau SBN itu kan kena PPh final itu sama. Yang bukan objek pajak juga sama. Ya, contohnya hibah dari orang tua, warisan, bagi hasil dari firma CV itu juga sama. Nah, jadi
terkait dengan penghasilan ini tidak banyak perubahan. Formulirnya juga tinggal dilaporkan saja. Tinggal dilaporkan di formulir Cortex-nya saja penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam kategori kena tarif umum, PPh final, ataupun bukan objek pajak. Ya Pak, untuk kalau wajib pajak nih kan ada beberapa yang harus wajib pembukuan ya Pak, Iya. harus buat itu. Nah itu kan harus mencantumkan laporannya Laporan Pak, keuangan, di lampiran. betul. Nah itu ada perubahan nggak sih Pak? Nah, jadi kalau terkait dengan pembukuannya sendiri, cara penghitungannya, kemudian kalau pembukuan kan berarti harus buat laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan tuh ujung-ujungnya apa sih? Dari laba rugi kita melakukan koreksi fiskal, ya kan? Mana pendapatan yang diakui secara pajak dan mana biaya yang boleh diakui dan tidak diakui secara pajak. Biaya-biayanya dan pendapatannya seperti yang saya jelaskan barusan jenisnya sama ya, tidak ada perubahan. Nah, hanya saja perbedaannya adalah kalau di SPT wajib pajak orang pribadi di Cortex ini sudah disiapkan laporan keuangannya, field-fieldnya ya, artinya field tuh lampiran baris-barisnya, format neraca dan laba rugi yang mau dibuat itu sudah disiapkan oleh di Cortex, termasuk juga nanti ada format rekonsiliasinya. Jadi ada nanti koreksi fiskal, ada yang negatif, positif, ada yang kena PPh final. Nah, itu nanti sudah disiapkan di Cortex sesuai format itu. Nah, jadi kalau wajib pajak melakukan pembukuan, pembuatan laba rugi dan neraca, nah ada baiknya menggunakan format laba rugi dan neraca yang sudah disiapkan di lampiran Cortex gitu. Nah, bahkan nomor akun kan bisa kayak pendapatan ya kan, akun nomor sekian gitu. Nah, itu juga sudah ditentukan di Cortex. Nah, jadi istilahnya nomor akun lah ya, chart of account-nya. Nah, itu juga sudah ditetapkan di Cortex sehingga wajib pajak harus menyesuaikan terkait dengan pembukuannya, artinya mappingnya lah akun-akunnya. Tapi kalau biayanya misalnya jenis apa, contoh biaya terkait dengan harus 3M yang bisa dibebankan, nah aturan-aturan terkait pembebanan biayanya sendiri tetap sama. Terakhir Pak, ini kan ngomongin batas waktu ya Pak. Kan biasa kalau SPT yang dulu deadline-nya Maret. Ini kalau di Cortex ini ada perubahan nggak sih Pak atau sama? Nah, terkait dengan batas waktu sebenarnya tidak ada perubahan gitu ya. Jadi kalau misalkan SPT tahunan orang pribadi gitu ya, nah itu wajib disampaikan bulan Maret tahun berikutnya. Jadi sebagai contoh misalkan di tahun pajak 2025. Nah, maka di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 2025 ini harus dilaporkan via Cortex paling lambat akhir Maret 2026 gitu ya. Nah, ini dan semuanya harus via Cortex. Nah, maka cuman untuk melaporkan jangan lupa ya, wajib pajak harus segera mengaktifkan ya, istilah aktivasi akun Cortex-nya segera. Jadi mungkin aktivasinya bisa dilakukan duluan, sekarang juga bisa gitu langsung gitu ya. Sehingga menu Cortex-nya itu sudah diaktifasi oleh wajib pajak. Jadi perlu ada verifikasi-verifikasinya seterusnya. Nah, lebih baik disarankan kepada wajib pajak setidak-tidaknya sudah melakukan aktivasi atas akun Cortex ini segera. Dan kalau memang ada isu bisa menghubungi kantor pajak terdaftar atau mungkin ke Kering Pajak gitu ya. Nah, kenapa tidak bisa diaktifasi? Sehingga pada saat nanti pelaporan maka wajib pajak sudah bisa lapor via Cortex di akhir Maret. Nah, tentu saja yang kedua adalah tahun 2025 ini kan tahun pertama ya, tahun pertama pelaporan. Jadi wajib pajak juga harus mengantisipasi kan begitu ya. Karena tahun pertama 2025 maka ada baiknya harus hati-hati gitu ya, karena sistem tahun pertama 2025 ini bisa namanya sistem pertama kali gitu ya. Takutnya kalau formulir pertama, formulir banyak, lalu ada sistemnya down, nah itu bisa menjadi kendala nanti di minggu-minggu terakhir di akhir Maret 2025. Ya. Nah, dari yang tadi saya dengar itu ya Pak, sistem Cortex ini memang lebih mudah ya, maksudnya dikasih dalam satu dashboard, tapi tetap aja dari induk lampirannya banyak banget ya Pak yang harus diisi. Banyak informasi yang harus dilaporkan, betul, oleh wajib pajaknya, semakin detail. Oleh karena itu kan berarti kan dari kantor pajaknya juga lebih mudah untuk menerbitkan SP2DK dan pemeriksaan ya Pak? Betul, karena bisa lebih mudah dilakukan penelitian, betul sekali ya. Iya. Nah, yang pemeriksaan itu, ini saya lihat Pak ada Taxpreneur Mastery Bootcamp ini tentang apa ya Pak? Nah, jadi kebetulan banget nih ya. Jadi memang kita ada program Taxpreneur Mastery Bootcamp ya, di mana di sini adalah 2 hari workshop. Kita akan membahas detail terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan pajak. Nah, itu 2 hari. Hari pertama kita akan membahas tips dan trik, strategi
terkait dengan proses pemeriksaan SP2DK dan pemeriksaan itu sendiri. Nah, karena begitu Cortex ini diimplementasikan, ya, maka kantor pajak akan mudah tuh melakukan penelitian, pengecekan informasi, dan menerbitkan SP2DK. Nah, bagaimana wajib pajak menanggapinya? Jangan sampai salah atau tidak ditanggapi. Kemudian kalau menanggapi, apa saja yang harus disiapkan. Nah, itu hari pertama. Hari kedua, kita akan membahas studi kasusnya. Nah, ini kan di Cortex kan banyak banget tuh informasinya. Sehingga wajib pajak harus mempelajari kira-kira contoh-contoh kasus nyatanya apa sih. Kalau saya melaporkan, oh ternyata ini ada tabungan dari luar negeri, oh ini ternyata akan ada bangunannya bertambah, ada PPN KMS, dan seterusnya. Nah, itu kita bahas studi-studi kasus, baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, ya, di hari kedua. Termasuk ya teknik-teknik pemeriksaan pajak. Ya. Jadi kalau kita pemeriksaan pajak, kira-kira bagaimana sih mereka mengeceknya, mengauditnya. Nah, itu kita akan bahas secara mendetail ya di hari keduanya. Nah, ini workshop paling dekat ini di Desember ya, di Desember 2025. Nah, untuk bagi para wajib pajak yang ingin segera mendaftar, karena terus terang ini tempatnya terbatas gitu ya. Nah, bisa segera kontak admin ya yang ada di nomor di video ini atau yang ada di caption untuk mendapatkan penawaran menarik dari kita. Oke Pak, makasih ya Pak untuk penjelasan hari ini, sangat jelas untuk penjelasannya. Buat para penonton nih, udah denger kan ya penjelasan tentang Cortex sistem yang baru ini. Walaupun memang dikira gampang tuh ya, tapi ternyata susah juga tuh dari induk sampai lampirannya banyak banget yang harus disubmit. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko SP2DK dan pemeriksaan. Nah, kalau misalkan kalian ada yang bingung gitu, bisa banget join nih Taxpreneur Mastery Bootcamp. Tempatnya terbatas, jadi kalau bisa langsung bisa chat di link yang ada di description, sama juga chat di nomor yang ada di description di video ini. Nah, jangan lupa juga untuk para penonton, cek juga video-video kita lainnya di channel ini karena banyak banget video yang menarik juga. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe untuk channel ini. Thank you.